Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. Ayat Assalamualaikum amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan ini kita perbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang diberikan Allah kepada kita. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka bersyukurlah. Mudah-mudahan dengan syukur ini menjadikan kita semakin dicintai, semakin diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersyukur dalam hati kita, dengan lisan kita, dan tentunya dengan perbuatan kita yang mencerminkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Teman sekalian yang dirahmati Allah, setelah kita bersyukur, mari kita berwasiat takwa. Kita berusaha untuk senantiasa meningkat iman takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin tua umurnya, makin bertambah usianya, semoga kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya kita adalah sedang berjalan menjauhi tanggal kelahiran dan sedang berlari menuju tanggal kematian. Maka mudah-mudahan grafik iman kita, grafik takwa kita semakin baik, semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan salah satu ayat saja. Berikut penjelasannya, yaitu dalam surat Al-Insyirah ayat 7. Apa yang biasa kita nyebutnya surat Al-Nasr. Ini merupakan surat yang ke-94 di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, menyebutkan, berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza faragta fansab. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, penjelasan ulama, maka tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Urusan hari kemarin sudah selesai mungkin, tapi urusan hari ini mungkin ada yang belum selesai. Diselesaikan, bersegeralah. Urusan hari ini mungkin ada yang sudah selesai tadi pukul 11, sudah tutup buku, sudah selesai, dan lain sebagainya. Bersiaplah kita untuk mengerjakan urusan yang lain setelah itu. Maka para ulama memberikan penjelasan mengenai hal ini. Di antaranya adalah ini mengingatkan kepada kita bahwa waktu itu sangat penting. Waktu itu, kata pepatah Arab itu, as-suil, bagaikan pedang.
Maka barang siapa yang tidak bisa menggunakannya, maka dia akan terluka, akan terbunuh oleh pedangnya itu sendiri. Kemudian yang kedua, agar kita itu bersungguh-sungguh dalam mewujudkan cita-cita dan harapan kita. Apa cita-cita dalam hidup kita sebenarnya? Jangan-jangan kita tidak punya cita-cita obsesi mengenai diri kita, mengenai keluarga kita, dan anak-anak kita. Maka yang kedua ini hendaknya kita bersungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian, kita harus memiliki niat, harus memiliki semangat yang kuat untuk menyempurnakan ikhtiar kita dalam segala urusan. Dan yang keempat adalah kita menjadi orang yang beriman hendaklah bersungguh-sungguh dalam segala keadaan. Jadi tidak bisa kita ini hidup hanya sekedar bersantai-santai, bermain-main, bersedekah dalam cengkrama yang disebut dengan seringkali labur atau kita sia-sia. Jemaah sekalian yang dirahmati, inilah diantaranya inspirasi dari surat Al-Insyirah ayat ke-7 atau surat Al-Nasr yang ke-7. Hingga dalam tafsirnya disampaikan bahwa yang pertama, jika engkau telah selesai dari suatu urusan akhiratmu, ini menurut penjelasan ulama, maka fokuslah dan seriuslah untuk ibadah selanjutnya. Maka di antara penjelasan mengenai hal ini dari tafsir surat Al-Insyirah ayat 7 ini, yang pertama, jika engkau telah selesai dari sholat, maka seriuslah untuk berdoa. Ini nasihat para ulama. Kemudian yang kedua, jika engkau telah selesai tasyahud, maka berdoalah untuk dunia dan akhirat. Dan yang ketiga, jika engkau telah selesai dari mendakwahkan risalah Islam, maka tegakkanlah berjihad di jalan Allah. Kemudian yang keempat, jika engkau telah selesai dari perkara-perkara yang wajib, maka tegakkanlah untuk melaksanakan perkara-perkara yang sunnah. Ini bisa dilihat di dalam tafsir As-Saman jilid ke-4 jilid ke-6 halaman 252. Ini pendapat pertama. Jadi jika telah selesai urusan akhiratmu, maka fokuslah untuk ibadah selanjutnya. Lalu pendapat yang kedua, wa idza faragta, maka apabila engkau telah selesai urusan duniamu, fansur, tetaplah semangat dan konsentrasi untuk akhiratmu. Bagaimana tafsir Ibnu Katsir yang menjelaskan tentang hal ini? Adapun At-Tabari memandang ayat ini umum mencakup kedua pendapat tersebut, yaitu mengingatkan agar kita konsentrasi, serius dan fokus tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya konsentrasi dalam masalah dunia saja. Karena seseorang perlu dengan dunia, akan tetapi dia lebih butuh terhadap akhiratnya. Jadi jemaah sekalian, dunia ini sebenarnya tidak kita butuhkan secara substansial. Yang kita butuhkan itu hanya akhirat secara hakiki. Maka Gus Bahar itu menyampaikan bahwa nanti orang-orang menjadi pandai, orang-orang menjadi pintar, orang-orang menjadi cerdas setelah mati. Oh, dulu kok kenapa saya tidak bersujud kepada Allah? Oh, dulu kenapa saya tidak sholat? Oh, kenapa dulu saya tidak beribadah kepada Allah? Itu nanti akan dialami oleh kebanyakan orang ketika sudah meninggal. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang di awal tadi saya sampaikan, wabtaghi
fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Namun dunia tidak boleh ditinggalkan karena setiap orang punya kewajiban dia terhadap anaknya, istrinya, bahkan anggota keluarganya yang lain. Maka dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 kita sering mendengarnya. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila sholat telah dilaksanakan maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah dengan banyak-banyaknya agar kamu beruntung. Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sehingga yang menakjubkan sebenarnya bukanlah seorang yang terus-menerus berdiam diri di masjid, tetapi yang menakjubkan adalah seorang yang berdagang, yang bekerja, kemudian tiba waktu sholat dia tinggalkan dagangannya, tinggalkan pekerjaannya untuk menegakkan sholat dan berkonsentrasi terhadap ibadahnya kepada Allah SWT. Maka dalam surat An-Nur ayat 37 Allah mengingatkan orang yang tidak dilalaikan oleh perdaganganmu dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Mereka takut pada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang, yaitu hari kiamat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita juga harus konsentrasi nasihat ulama ini dalam kehidupan dunia. Tapi akhirat itu ternyata lebih penting dari segalanya. Maka dalam surat Al-Munafiqun ayat 9 kita diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Jemaah yang dirahmati Allah, inilah diantaranya nasihat kita ini yang sudah menyelesaikan satu perkara, satu hal, satu masalah, satu ibadah, satu urusan, kerjakanlah urusan yang lain. Dan kita hendaknya sungguh-sungguh dalam melaksanakannya, karena Allah sungguh-sungguh dalam menata kehidupan, dalam mengatur, mengelola dengan sifat Rahman Rahim dan sifat-sifat yang lain yang melekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semakin bertambah keimanannya kepada Allah, semakin bersemangat kita dalam mencari kehidupan akhirat, dan kita semakin bersemangat dalam mencari kehidupan dunia, tapi kita tetap mementingkan akhirat dan semoga Allah meridhai kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Majid wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal